halo semua. Kita kembali lagi dalam program Berkat, Belajar Kebenaran Tuhan by Pelangi Kristus. Saya Heni dan bersama narasumber kita, Ibu Magdalena Pranata, untuk membahas kelanjutan dari episode yang sebelumnya gitu ya. Jadi yang lalu kita sudah membahas tentang gentle parenting ini, Bu. Iya. Nah, sekarang kan kita sudah bisa menilai apa yang benar dan apa yang perlu diperbaiki dalam metode parenting kita sehari-hari. Nah, tapi kita juga perlu tetap konsisten gitu kan menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau yang Ibu sampaikan yang lalu kan, orang tua perlu kalau dia mengatakan apa, itu yang dilakukan juga harus sama gitu kan, supaya bisa memberikan teladan. Nah, dalam menjalani pola parenting yang terbaik itu pastinya kita sebagai orang tua itu juga akan mengalami pengorbanan ya Bu ya. Ada pengorbanan dari sisi emosi, lalu dari sisi ego dan kehendak kita sebagai orang tua. Nah, dari pengorbanan itu kita juga perlu belajar supaya bahwa apa yang kita lakukan di sisi parenting itu kita tidak seperti petinju yang sembarangan meninju gitu kan, seperti yang dikatakan oleh Paulus gitu kan. Nah, apa harapan yang terkandung dalam firman Tuhan mengenai anak yang kita didik dan akan menjadi pribadi yang seperti apa dari pola pengasuhan yang benar itu apa yang bisa dibentuk gitu kan, pribadi yang seperti apa, dan kira-kira dampak untuk lingkungan sekitarnya itu akan bagaimana? Iya. Sebelumnya saya ingin mengapresiasi ya Ibu Bapak dan saudara-saudara yang selalu dengan setia mengikuti program ini, karena menginginkan bahwa kita sebagai orang tua sadar bahwa kita ini dititipin anak Tuhan sebenarnya ya. Jadi pada waktu kita menikah, mempunyai anak, mungkin banyak orang tua awalnya tidak membayangkan bahwa kita ini akan berhadapan dengan manusia yang bergerak ini, yang nasibnya diserahkan pada kita. Kalau kita salah mendidik, kita bertanggung jawab pada Tuhan. Dan ini saya ingin menggarisbawahi lebih dulu ya, bahwa kesadaran orang tua untuk betul-betul serius mendidik anak ini seringkali tidak dihayati dengan serius. Kayak sambil jalan gitu loh. Artinya selama bisa membuat anak itu bisa makan, sehat, bisa sekolah, kemudian nanti dia bisa lulus dan bisa masuk ke perguruan tinggi. Banyak orang tua berpikir itu tugas utama. Padahal di dalam Alkitab, ketika Tuhan memberikan kepada satu keluarga, anak-anaknya dititipkan, kalau kita sebagai mama dititipkan dalam rahim kita, untuk kita melahirkan, kemudian sebagai suami istri kita bersama-sama akan mendidik dan membesarkan anak-anak di jalan Tuhan. Itu sebenarnya hidup itu menjadi sudah tidak sama lagi. Selama-lamanya loh. Iya. Iya kan? Ada perubahannya Bu ya. Betul, tidak sama lagi dalam arti dibandingkan waktu masih gadis atau masih pengantin baru, di mana tidak ada tanggung jawab kita tentang waktu masih sangat bayi. Kita mikir nih, kalau sampai saya salah memberi makan, salah memberikan obat, anak ini lalu meninggal, kan tanggung jawabnya besar. Iya. Jadi mulai dari tanggung jawab secara fisik sampai kemudian ketika berhadapan dengan anak-anak yang punya perilakunya sendiri, punya sifatnya sendiri. Anak pertama, kedua, ketiga, keempat, nggak sama. Masing-masing bisa beda. Dan kita juga heran, misalnya pada kakaknya kita berikan pendekatan ini, dia langsung bisa nurut. Yang adiknya ini kok beda. Dan betul yang dikatakan Bu Heni, dan itu suara hati orang tua ya, bahwa ada hal-hal di mana orang tua itu lalu merasa ketakutan kalau salah. Atau juga tanggung jawab yang bagaimana kalau anak saya ini nanti memutuskan untuk jadi ateis. Kan ada beberapa orang tua yang datang kepada saya mengatakan,
Anak ini saya ajak pergi ke sekolah minggu sejak kecil. Kami juga sering, walaupun dia ngaku tidak selalu, berdoa bersama, cerita Alkitab. Dan waktu saya tanya, apakah pernah menginjili anak secara pribadi, percaya Tuhan Yesus waktu masih kecil? Malah ngomong begini, loh. Jadi kita nih harus menginjili anak, malah ngomong begitu. Karena anaknya waktu masuk ke perguruan tinggi dan kuliah di luar negeri, menyatakan agnostis, tidak percaya Tuhan dan benar-benar tidak mau ke gereja, tidak peduli lagi tentang iman Kristen. Jadi itu sesuatu yang orang tua merasa begini ya. Dulu waktu kecil saya ini sudah korban banyak hal. Contoh, waktu santai tidak ada. Waktu sakit, apalagi kalau anak sakit, benar-benar kita ini tidak punya pilihan, harus jadi sehat. Walaupun kita mungkin sudah sangat kelelahan. Belum lagi kita kalau menjadi ibu yang harus bekerja di luar rumah. Antara kita bekerja di luar rumah, pulang masih mengerjakan tugas-tugas ke rumah tanggaan. Kalau kita uangnya cukup, kita bisa punya asisten. Kalau nggak punya, semua dikerjaan sendiri. Kalau suami mengerti, kita bersyukur. Tapi tetap ibu-ibu itu menurut saya menanggung beban lebih banyak. Karena Tuhan memberikan kepada ibu-ibu itu kemampuan untuk multitasking, kebanyakan. Gitu ya. Kalau bapak-bapak itu saya melihat lebih banyak monotasking. Jadi kalau diberi suruh ini dan suruh itu seperti bingung atau tiba-tiba menjadi stres. Jadi setelah pulang bekerja ya atau pulang dari luar kota, seperti tidak ingin diganggu, ingin punya me time, katakanlah begitu ya istilahnya. Nah sedangkan anak-anak ini kan punya kehidupan yang tidak bisa kita tunda. Sebentar ya, ini papa mama lagi capek, kamu jangan ganggu dulu, tidak bisa. Mereka itu terus bertumbuh, bergerak. Mereka mulai menghadapi hidup, mereka mulai struggle, mereka butuh pendampingan kita, mereka butuh kita jadi coach, kita jadi koki yang pintar masak, jadi driver yang jemput tidak pakai bayar, ya toh. Kemudian jadi mama yang selalu ramah, menjadi guru yang hebat yang bisa ngajarin mereka. Kalau dengan guru sekolah nggak bisa, mama jadi harapan, papa jadi harapan. Jadi orang tua itu harus jadi dalam tanda petik super bagi anaknya. Ini kita nih menuntut diri sendiri loh. Ya, dan sebagai manusia yang terbatas, setelah kita melepaskan hak untuk senang-senang dalam tanda petik, ternyata belum tentu bisa memenuhi semua. Anak satu, ada orang tua bilang sudah cukup anak satu, ada gitu ya. Ada yang saya dengar keluarga yang anaknya bisa 13. Itu zaman dulu orang tua kita ya. Betul. Tapi sekarang ini ada loh yang saya baca di Amerika. Anaknya, iya kan? 13. Anaknya ada 17, kembarnya 3 kali. Ternyata ada yang melihat itu sebagai berkat, ada yang melihat sebagai beban. Nah, sehingga saya mempunyai pendapat begini. Sebenarnya yang benar, kalau dititipin anak Tuhan, harusnya berkat dan merasa bahagia. Sehingga nggak muncul kata berkorban. Karena apa? Karena ya, kalau memakai istilah berkorban itu sepertinya kita ini doing something yang terpaksa. Tapi kalau kita hayati sungguh-sungguh, dititipin anak Tuhan, yang kemudian kita bisa tolong dia untuk dia nanti boleh mengenal Tuhan Yesus, kemudian hidupnya dipakai oleh Tuhan. Mama papa mana yang tidak bahagia kalau punya anak seperti itu? Sehingga yang kita sebut sebagai korban, sepertinya udah lupa ya kan? Gak apa-apa gitu ya. Waktu kita dulu jaga anak kita sampai malam memang ngantuk-ngantuk ya kan. Lalu kita berjaga, kita sakit-sakit kita harus sehat. Itu kan kita sudah ingat, betul nggak? Kita malah melihatnya, aduh anak kita ini cinta Tuhan. Kemudian anak kita tuh mengerti bagaimana mengasihi adiknya. Dia juga nanti dari pengalaman kita mendidik dia, mengasihi dia, katakanlah dengan gentle parenting yang biblical, anak itu lalu bisa menjadi anak yang menyatakan kasih Tuhan kepada teman-temannya, dia bisa berbagi sukacita dalam hidup karena dia sudah percaya Tuhan Yesus dan memberikan respon yang baik. Ternyata anak kita ini sudah bisa jadi penginjil di usianya. Nah, kalau Pelangi Kristus sendiri punya visi begini. Anak-anak Pelangi Kristus itu mengalami proses pemuritan di Pelangi Kristus untuk mereka menjadi
Christ-like servant of the Lord yang melayani generasinya. Bukan generasi anaknya loh, generasinya. Berarti memang seharusnya setiap anak-anak itu pada usianya bisa menjadi berkat. Nah, ini adalah yang harus menjadi tujuan pendidikan Kristen untuk anak-anak kita. Bahwa anak-anak kita akan ditolong untuk mereka menjadi seorang yang mengasihi Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus, lalu merefleksikan kasih Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus kepada lingkungan terdekatnya. Kalau masih kecil ya teman-temannya, ya kan? Nanti kepada saudara sepupu. Nanti kalau udah agak besar kepada teman sekolah, lalu kepada yang ditemui di mall atau di tempat-tempat bermain, di mana dia bisa membagikan sukacita. Kan kita pernah ketemu anak ya, anak tuh kok menyenangkan, ketemu orang, halo om, tante, dia gitu aja kita sudah ikut senang. Jadi sebetulnya anak itu bisa menjadi berkat untuk lingkungannya pada usianya. Dan bukan nanti, tapi pada usianya. Karena kita juga tahu ada anak yang dipanggil Tuhan pada usia muda loh. Iya kan? Betul. Kalau rencana Tuhan dalam diri seorang anak itu baru terjadi setelah anak itu lulus kuliah jadi seseorang yang katakanlah sarjana yang kemudian mempunyai karir. Berarti anak-anak yang dipanggil Tuhan umur masih muda itu bagaimana? Padahal semua anak itu Tuhan ciptakan dengan punya tujuan. Berarti ketika kita memaknai panggilan sebagai orang tua sebagai berkat, memberikan sukacita, yang kita ingat begini, anak ini kelak akan dipakai Tuhan. Hari ini boleh ku sebut anakku, tapi sebenarnya ini anak Tuhan. Jadi ketika kita melakukan semua itu demi Tuhan Yesus bisa menggenapkan rencananya dalam diri anak kami untuk memberkati generasinya. Maka apa yang saya lakukan walaupun itu sulit dan berat, itu adalah sebuah kehormatan, sebuah sukacita. Apalagi kalau bisa melihat, anak itu suaranya bagus, dia bisa nyanyi di sekolah minggu, kemudian dia bisa main musik, dia bisa menjadi pemain musik di gereja, lu bisa menjadi berkat. Ada uma-uma yang dikunjungi oleh murid-murid Pelangi Kristus, uma opa. Kan kita setiap Paskah kita tidak merayakan celebration harinya, tapi kita merayakan dengan pergi ke panti asuhan, ke tempat orang-orang lanjut usia. Anak-anak ini kita ajarin untuk menyapa seperti opa omanya. Dikasih fotonya dulu, jadi kita minta fotonya opa oma di situ, supaya anaknya tahu nanti ketemu opa oma ini namanya siapa. Karena ada anak yang takut rambut putih. Iya, takut. Dia sampai sana terus nangis, ya kan. Jadi mereka dikenalkan, lalu diberitahu, nanti kamu cerita ya, kamu siapa, bagaimana Tuhan mengasihi kamu. Dia bisa ngomong sama opa-opanya, dan opa-oma itu sangat terberkati. Jadi kalau anak-anak kita bisa dipakai Tuhan, memberkati orang lain, memberkati komunitasnya, merasakan kebaikan Tuhan. Kita bukan berkorban, tapi kita ini diberi privilege, diberi honor sama Tuhan untuk melakukan sesuatu yang bernilai kekal. Nah, jadi sukacita nggak, Weni? Kalau ayah dan apa boleh dipakai Tuhan, dan satu hari mungkin ya ayah nanti menjadi seorang guru seperti Weni ya, kemudian dia mengajar dan dia terpanggil mengajar di daerah, lalu murid-murid di sana mengenal Tuhan Yesus. Dan kemudian ada murid-muridnya ayah yang kemudian mendapatkan beasiswa, bisa sekolah di luar negeri, kemudian kembali menjadi berkat untuk Indonesia. Bisa banyak orang mengenal Tuhan melalui, padahal bukan ayah, tapi ayah jadi guru. Ini baru contoh satu aja. Dan anak-anak itu kemudian dipakai oleh Tuhan. Seperti murid-murid Pelangi Kristus. Kalau saya melihat mereka, saya melihatnya bukan hari ini, tapi nanti. Ya bukan hanya hari ini saja, tapi hari ini dan nanti waktu Tuhan memakai hidup mereka. Saya bela-belain kok. Dari kampus ke sini mengajar. Kadang-kadang suaranya sudah mau habis ya kan.
Kadang-kadang terusan saya ngajar, jadwalnya pas di kampus ngajar terusan 5 jam, 3 dan 2. Terus ke sini ngajar lagi. Dulu saya masih ngajar 5 kelas. Sekarang pelan-pelan karena sudah ada alumni yang sekolah Alkitab kembali. Nah, dia sudah menghentikan peranan saya. Jadi saya ngajar hanya 2 atau 3 kelas yang atas. Tapi ada masa di mana benar-benar bukan cuma anak kami loh, anaknya orang lain, tapi semua anak Tuhan boleh mengajar. Kami bersama semua guru ketika melihat mereka akan dipakai oleh Tuhan. This is great and wonderful. Oke, jadi bukan pengorbanan tapi sebuah privilege ya Bu ya. Karena apa yang kita lakukan untuk anak kita itu untuk memperlengkapi mereka supaya mereka bisa menjadi berkat. That's good. Dan usia kecil itu bukan suatu batasan gitu ya. Betul. Maksudnya bahkan dari usia kecil pun mereka bisa menjadi berkat. Betul. Gitu kan? Lewat hal-hal sederhana yang mereka kerjakan. Oke. Nah, kalau dari sisi orang tua murid dan guru-guru Pelangi Kristus ini apakah ada hasil nyata dari pola pengasuhan yang dilakukan selama ini di Pelangi Kristus? Nah, apakah juga panggilan Tuhan bagi hidup anak itu juga ada dampaknya juga untuk lingkungan sekitar yang ada? Gitu ya. Jadi kita ini percaya bahwa rencana Tuhan dalam hidup setiap anak harus menjadi fokus kita. Ya. Karena di Mazmur 139 dituliskan bahwa di dalam kitab Tuhan ditulis hari-hari yang akan dibentuk supaya anak-anak hidup menurut rencana Tuhan dan melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Tuhan mau anak-anak kita hidup dalam rencana Allah. Efesus 2 ayat 10. Jadi ketika kita fokus bahwa anak kita, anak di dalam keluarga dan pernikahan kita, murid-murid kita, murid-murid Pelangi Kristus, Tuhan itu fokus untuk rencananya tergenapkan, dan melalui penebusan Kristus anak-anak dimampukan berjalan di jalan yang benar ya. Jadi setelah anak itu dimenangkan dan mengalami ditebus oleh Tuhan Yesus, anak-anak itu diberitahu Tuhan punya rencana. Kamu sekarang mulai berdoa ya. Nah, kita ajarkan mereka mulai mendoakan panggilan Tuhan itu apa dari kecil. Bukan tunggu nanti SMA, aku nanti besok mau jadi apa. Seakan-akan cita-cita itu diklaim sebagai rencana Tuhan, kan belum tentu, ya kan? Jadi dari kecil anak-anak itu sudah kita arahkan dan orang tua kita beritahu. Caranya bertanya bukan apa cita-citamu nak, tapi apa yang Tuhan katakan dalam hatimu. Kamu akan dipakai Tuhan melalui nanti bekerja sebagai apa. Melalui kan kamu senang apa, itu salah satu tanda kan. Jadi, oh saya senang untuk menolong binatang. Oke. Kalau gitu kamu berdoa ya supaya melalui kamu jadi dokter hewan ya, atau kamu jadi pemelihara binatang, kan ada zookeeper misalnya ya. Tuhan akan memberkati kamu supaya kamu memberkati orang-orang yang kamu layani, ya kan? Saya ingat satu hari itu Daniel Yu waktu masih kecil kan punya cita-cita dan berganti-ganti. Nah, tapi yang saya tertarik itu waktu dia bilang saya mau jadi pilot katanya. Biasanya orang tua itu kan akan senang ya kalau anaknya bilang jadi pilot daripada jadi juru parkir. Walaupun juru parkir itu ya berjasa. Tapi kita secara manusia senang ya waktu anaknya bilang jadi pilot. Padahal Daniel juga pernah bilang dia tuh kepingin jadi ini loh yang bikin bersih OB. Oh, oke. Dia pergi ke Petra. Kan kita pernah nginep di hotelnya Petra. Dia mau jadi OB, kenapa? Karena kalau bikin bersih tempat tidur orang, bersih rapi itu seneng. Nanti orangnya tidurnya nyenyak. Karena dia merasa tidurnya itu enak, bersih. Ada orang yang bersih. Dia punya cita-cita begitu. Dalam hati saya merasa, dalam hati, kok gitu ya? Tapi Tuhan itu menegur saya, enggak boleh loh. Dia punya hati mau menyenangkan orang dengan hal yang bersih. Nah, ya kan? Jadi saya bilang, oh kamu senang hal yang bersih. Kamu berdoa ya Danielio, supaya Tuhan akan menuntun hatimu. Nanti kamu menjadi seorang yang dipakai oleh Tuhan yang menyenangkan orang. Terus satu dia mau jadi pilot, waktu itu umur 7 tahun. Mau jadi pilot. Kenapa Daniel mau jadi pilot? Supaya nanti kalau sudah terbang, nanti jendela pesawat itu dibuka, nanti dia akan menjatuhkan Alkitab. Saya ya heran, kok bisa mikir gitu ya. Tapi dari saya tahu, oh berarti dia tuh ingin mengabarkan kabar baik.
Tapi dia tidak berpikir jadi pendeta atau penginjil atau misionari. Tapi pokoknya bisa membagi Alkitab. Walaupun sekarang sudah tidak mau jadi pilot. Tapi intinya begini, kita melalui guru-guru kan terus-menerus mengingatkan anak, Tuhan punya rencana dalam hidup. Walaupun hari ini belum jelas, tapi hatinya mau melakukan rencana Tuhan. Apa yang kami lakukan? Kami itu mengembangkan talenta anak. Melalui kegiatan klub, kalau kita bilang, kalau di kampus UKM, kegiatan mahasiswa. Jadi ada klub. Klub ini dibuat sedemikian banyak yang anak-anak bisa ikut setelah selesai sekolah untuk mengembangkan bakat. Karena kami percaya bahwa bakat itu salah satu tanda perjalanan karir anak itu mau kemana, Tuhan akan panggil kemana. Salah satunya adalah bakat atau talenta. Maka itu kita kembangkan. Yang kedua, memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya untuk kita ada yang namanya performance atau game yang mengembangkan bakat. Jadi misalnya game Alkitab, game bukan game Alkitab, lomba lari, kemudian juga membuat lukisan, misalnya lagi membuat rajutan, pokoknya semua, bukan game apa namanya, dipamerkan dulu apa? Pameran karya. Ya, pameran karya, exhibition, di mana mereka akan membuat yang terbaik. Jadi mereka belajar apa? Bekerja yang berkualitas, mengerjakan segala sesuatu berkualitas. Karena ini nanti untuk Tuhan. Jadi itu kita tanamkan. Jadi selain belajar yang baik, apapun kegiatan yang diajarkan di sekolah harus kamu kerjakan yang terbaik. Lalu kita pamerkan dan kemudian kita berikan komentar supaya mereka bisa mengembangkan lebih baik. Ya, semua itu kita usahakan supaya itu dikembangkan. Termasuk dalam relasi. Itu salah satu proses belajar Pelangi Kristus kan, di mana mereka kita berikan kesempatan berinteraksi dengan berbagai macam model orang. Mulai dari anak yatim piatu, sampai orang lanjut usia, sampai anak-anak dari berbeda etnis, secara latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya berbeda, mereka harus belajar berinteraksi. Maka kami ada namanya taman bacaan. Kalau sudah kelas 6, mereka jadi tim pendoa. Kalau sudah kelas 7 sampai kelas 12, Ayah sekarang kelas berapa? Kelas 6, Bu. Nah, berarti dia harus jadi tim pendoa. Iya. Iya toh, sudah toh? Sudah. Lalu rumahnya Pak Roni Buah ini kan dipakai buat taman bacaan, di mana anak-anak mulai mengajar. Itu mengembangkan bakat, tapi juga concern, passion kepada anak yang tidak ada hubungan apa-apa, tapi mulai belajar mengasihi, belajar mendoakan. Oh, itu ternyata akan membentuk atau memproses hati anak untuk menyayangi yang Tuhan sayangi, peduli yang Tuhan peduli, dan membuka hati anak untuk kapan Tuhan mau pakai saya, dia siap. Jadi yang disiapkan tuh hatinya dulu. Nanti mana kompetensinya, yang ngikutin. Kalau dia sudah kuliah itu kan kompetensi. Tapi hati harus dibangun dulu. Yaitu apa? Hidupku dipakai untuk membahagiakan orang, memberkati orang, supaya mereka tahu ada Tuhan yang baik, ada Tuhan yang sayang, dan itu adalah Tuhan Yesus. Jadi itu cara penginjilan yang sangat efektif, dan anak-anak juga punya purpose dalam hidup. Jadi mereka tahu hidup itu berharga. Jadi kami melakukan itu, dan itu sangat dinamis ya perkembangannya. Betul. Jadi dulu kita taman bacaan hanya ada di sekolah. Kita buka kelas ya, kelas yang ber-AC untuk anak-anak yang mungkin dulu sekolahnya nggak ada AC-nya. Anak-anak harus rela kelasnya dipakai. Tidak merasa, ini kelasku kok, ini sekolahku kok. Itu kami bertahap loh, tidak selangsung semua setuju. Pertama tuh di halaman, kita buka taman bacaan. Lama-lama setelah mulai interaksi, kita masuk kelas ya. Sampai akhirnya ini menjadi rumah yang anak-anak di lingkungan sini itu merasa nyaman datang, tidak merasa ini sesuatu yang khusus untuk orang Kristen, bukan ya. Tapi mereka bisa merasakan kasih Tuhan di sini. Mereka bisa senang. Kalau itulah kita bikin lomba untuk mereka. Lalu kita juga punya namanya fundraising. Kan jualan pakaian itu. Yeah. Lalu mereka belajar untuk apa? Charity, membagi. Anak-anak kecil diajarin nimbang beras, nimbang gula. Diberitahu ini nanti buat ibu dan bapak yang berdoa, Tuhan kami tidak punya makanan besok. Nah, kita mau menjawab doa itu. Tuhan gerakkan hati kita. Kamu kumpulkan ini ya, kamu buat masakan ini ya, nanti kita jual, nanti semua untungnya buat
Jadi kita menolong anak-anak untuk peduli dengan praktek, hadap-hadapan langsung. Ya puji Tuhan, apa yang Tuhan Yesus lakukan di dunia, kita tiru. Gitu. Jadi Tuhan peduli, anak-anak kita dorong untuk peduli dengan cara memperhatikan orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Oke, berarti pola pengasuhan yang terjadi di Pelangi Kristus ini menolong anak-anak untuk tahu bahwa Tuhan itu punya tujuan dalam hidup mereka. Terus juga mengembangkan talenta-talenta yang mereka punya, plus rasa kepedulian dan hati untuk melayani. Memberi kesempatan sebanyak-banyaknya untuk mereka praktek. Oke. Ya, jadi teman-teman, tugas mengasuh dan mendidik anak bukanlah peran yang mudah, baik bagi orang tua dan guru. Pelangi Kristus secara sadar dan setia menjalankan pola parenting sesuai firman Tuhan sebagai landasan. Kalau Anda ingin anak Anda dibesarkan dalam pola parenting yang sesuai dengan firman Tuhan dan konsisten menjalani panggilan Tuhan dalam hidupnya, kunjungi Instagram kami @pelangikristus dan segera jadwalkan kunjungan ke sekolah kami. Oke, Bu Magda, terima kasih banyak atas penjelasannya. Sama-sama, Jadi kita diingatkan untuk menjalankan pola parenting yang sesuai dengan firman Tuhan. Oke, buat teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak episode berkat hari ini. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.